Pada kisaran bulan Januari tahun 2016, perjalanan touring ke Jogja pun dimulai. Perjalanan ini bukanlah rencana awal yang telah disusun matang-matang, melainkan sesuatu yang datang begitu saja. Bang Imam bersama istrinya, serta seorang kawan bernama Doni, yang juga membawa istrinya, akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan tersebut. Awalnya tidak ada niat untuk touring sejauh itu, namun semua bermula dari sebuah mimpi yang datang berulang kali. Dalam mimpi itu, Bang Imam melihat almarhum ayahnya, sosok yang telah tiada itu muncul sebanyak 3 kali dalam tidurnya, membawa pesan yang sama, sebuah ajakan untuk berziarah ke makam para leluhurnya. Pesan itu begitu kuat, hingga akhirnya Bang Imam merasa ini bukan sekadar mimpi biasa. Ada sesuatu yang harus ia lakukan, sebuah panggilan yang tidak bisa ditunda. Maka setelah merenungkan mimpi tersebut, ia pun memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju makam para leluhurnya. Namun keputusan itu ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Sejak awal keberangkatan, berbagai rintangan mulai menghadang, seakan ada sesuatu yang mencoba menghalangi mereka. Hari terakhir sebelum keberangkatan, semangat Bang Imam dan rombongan sudah mulai menurun. Padahal segala persiapan telah dilakukan sejak malam sebelumnya. Mereka telah merencanakan keberangkatan pada waktu subuh, tetapi hujan deras turun tanpa henti sejak dini hari. Rintik air yang menghujani kota seakan menjadi ujian pertama bagi niat mereka. Dalam kondisi seperti itu, siapapun pasti akan merasa enggan untuk keluar rumah, apalagi melakukan perjalanan jauh dengan motor. Bang Imam yang sudah mengenakan jaket, celana touring serta sepatu sempat merasa ragu. Saat hujan masih deras, ia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak setelah sholat subuh. Akan tetapi, di saat dirinya hampir terlelap, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat sosok almarhum ayahnya berdiri di dekatnya. Dengan suara yang begitu nyata, sosok itu mengingatkannya untuk segera berangkat. Bang Imam terkejut luar biasa. Rasa kagetnya begitu jelas, hingga istrinya pun menyadari perubahan sikapnya. Sang istri yang melihat ekspresi wajahnya penuh kebingungan bertanya apa yang terjadi. Bang Imam hanya menggeleng dan mengatakan bahwa mereka harus segera berangkat. Hujan deras sekalipun tidak boleh menjadi alasan untuk menunda perjalanan. Dengan niat yang kembali bulat, mereka pun bergegas menuju titik pertemuan yang telah disepakati, sebuah pom bensin di daerah Cawang. Ia tiba di sana sekitar pukul 5:30 pagi, berharap Doni sudah siap dan menunggu dia di sana. Namun kenyataan berkata lain. Saat ia menghubungi Doni melalui WhatsApp, kawannya itu justru mengaku baru saja bangun tidur. Rasa malas karena cuaca yang kurang bersahabat tampaknya juga mempengaruhi Doni. Namun, karena perjalanan ini sudah direncanakan, akhirnya Doni tetap bersiap, meskipun dengan sedikit keterpaksaan. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka benar-benar berangkat dari pom bensin sekitar pukul 7:30 pagi. Sejak awal perjalanan, cuaca tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Hujan terus mengguyur tanpa henti, seakan perjalanan ini tidak hanya sekadar perjalanan biasa, tetapi sebuah ujian yang harus mereka lewati. Seiring berjalannya waktu, perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dalam waktu 8 hingga 10 jam, berubah menjadi lebih lama dari perkiraan. Mereka baru tiba di daerah Temanggung, Jawa Tengah, sekitar pukul 11 malam. Padahal jika sesuai rencana, mereka seharusnya sudah tiba sekitar pukul 6 sore. Hujan yang terus turun di sepanjang perjalanan membuat segalanya terasa lebih sulit. Ditambah lagi dengan berbagai rintangan lain, seperti ban bocor dan gangguan teknis lainnya yang terus-menerus terjadi. Namun karena niat mereka sudah bulat, semua itu tetap mereka hadapi, hingga akhirnya mereka berhasil tiba di tujuan dengan selamat. Keesokan paginya, mereka bersiap untuk berziarah ke makam. Berbeda dengan hari sebelumnya, cuaca pagi itu begitu cerah. Matahari bersinar terang memberikan sedikit ketenangan setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Setelah menyelesaikan ziarah, mereka mulai mempertimbangkan tujuan berikutnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk langsung pulang setelah menempuh perjalanan sejauh ini. Ada 2 pilihan yang mereka pertimbangkan. Apakah akan melanjutkan perjalanan ke dataran tinggi Dieng
atau menuju Nepal Van Java yang terletak di daerah Kaliangkrik, Magelang. Setelah berdiskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk menuju Nepal Van Java. Namun, baru saja mereka turun dari makam, hujan kembali turun dengan deras. Seakan perjalanan ini selalu diiringi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mereka kembali harus melawan cuaca yang tidak bersahabat. Meski begitu, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Setibanya di Nepal Van Java, hujan masih belum juga reda. Karena itu mereka memutuskan untuk menginap di sana, berharap cuaca membaik keesokan harinya. Namun, malam itu menghadirkan tantangan baru. Suhu udara yang begitu dingin membuat mereka merasa tidak nyaman. Bahkan, angin bertiup begitu kencang hingga mereka bertanya kepada pemilik homestay, apakah cuaca seperti ini memang terjadi setiap hari? Pemilik homestay mengaku bahwa malam itu lebih dingin dan berangin dari biasanya, sesuatu yang jarang terjadi. Angin bertiup begitu kencang hingga mereka pun enggan membuka pintu, dan karena keadaan itu membuat mereka berpikir ulang tentang rencana mereka. Awalnya mereka berniat menginap selama 2 malam di sana, namun dengan kondisi yang tidak memungkinkan, mereka memutuskan untuk turun ke Yogyakarta keesokan paginya. Pagi harinya, mereka memutuskan untuk menginap semalam di sebuah hotel di Jogja yang masih tergolong baru dan memiliki fasilitas yang cukup baik. Secara fisik, hotel tersebut tampak nyaman, tetapi entah mengapa Bang Imam merasakan sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Sejak awal keberangkatan, berbagai rintangan sudah mereka lalui, dan kini, di malam yang seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat, perasaan tidak tenang kembali menyelimutinya. Dalam pikirannya banyak hal berkecamuk. Ia terus bertanya-tanya, bagaimana perjalanan esok hari akan berjalan, rute mana yang sebaiknya mereka tempuh, dan apakah mereka akan menghadapi rintangan lainnya. Istrinya terlihat sudah terlelap, tetapi dirinya justru merasa ada sesuatu yang mengganggu. Malam itu di antara kantuk yang tidak kunjung datang, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Suara itu terdengar seperti tawa seseorang, bukan tawa yang biasa, melainkan tawa yang terkesan menyeramkan. Hal itu membuatnya semakin sulit untuk tidur. Keesokan paginya, setelah bangun dari tidur yang tidak begitu nyenyak, mereka berkumpul di ruang makan hotel untuk sarapan. Para istri duduk bersama, sementara Bang Imam dan Doni memilih duduk terpisah di meja lain, menikmati rokok sambil berbincang. Di tengah percakapan santai, Doni tiba-tiba mengungkapkan sesuatu yang membuat suasana sedikit berubah. Ia mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia merasakan touring dengan halangan seperti ini. Doni yang selama ini tidak begitu mempercayai hal-hal mistis, mengaku bahwa ia mendengar sesuatu yang aneh di malam sebelumnya. Ia mengatakan bahwa sekitar tengah malam, telinganya menangkap suara tawa seseorang, persis seperti yang sering ia dengar di film-film horor. Bang Imam yang mendengar pengakuan tersebut terkejut, karena dirinya pun mengalami hal yang sama. Mereka berdua mulai membahas kejadian aneh itu, mencoba mencari penjelasan logis. Apakah mungkin itu suara tamu lain? Namun, semakin mereka berpikir, semakin sulit rasanya menemukan alasan yang masuk akal. Waktu yang mereka sebutkan saat mendengar suara itu pun ternyata sama. Istri Doni sudah tertidur lelap, sementara istri Bang Imam masih dalam kondisi terjaga, tetapi tidak mendengar apapun. Hal itu semakin menambah keanehan malam itu. Setelah menyelesaikan sarapan, mereka mulai berdiskusi mengenai rute perjalanan pulang. Ada 2 pilihan yang bisa mereka ambil, melalui jalur selatan yang menawarkan pemandangan indah, tetapi penuh dengan kawasan hutan, atau melalui jalur utara yang lebih ramai dan memiliki akses darurat yang lebih mudah jika terjadi sesuatu di jalan. Dan Doni yang lebih berpengalaman dalam touring mengatakan bahwa ia bisa melewati jalur mana saja karena sudah cukup hafal dengan rute perjalanan. Akan tetapi, Bang Imam lebih memilih jalur utara. Baginya jalur tersebut lebih aman karena selalu ramai kendaraan, berbeda dengan jalur selatan yang lebih sepi dan dikelilingi oleh hutan-hutan lebat. Ia memang sejak dulu memiliki rasa was-was jika harus melewati jalur yang dipenuhi oleh hutan. Banyak cerita tentang kejadian aneh di jalanan tersebut yang sudah ia dengar, dan ia tidak ingin mengalami hal serupa.
Saat mereka akhirnya keluar dari hotel, cuaca terlihat cerah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika mereka memasuki daerah Kulon Progo, perjalanan panjang yang seakan tidak berujung mulai diselimuti oleh hujan deras. Rasa lelah mulai terasa semakin berat, mata mereka mulai mengantuk, tubuh terasa letih, dan semangat pun perlahan menurun. Akhirnya Doni memutuskan bahwa lebih baik mereka mengambil jalur selatan saja. Ia merasa lebih familiar dengan jalur tersebut, dan selain itu, ia sudah memesan hotel di Bandung untuk mereka menginap sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Dan disinilah awal dari kejadian yang benar-benar mencekam. Saat bensin mereka mulai menipis, mereka berhenti di sebuah pom bensin yang letaknya sudah mendekati kawasan hutan. Di sana mereka bertemu dengan seorang pengendara Vespa yang tampak sedang beristirahat di dekat mesin ATM. Pria itu terlihat sendirian, mungkin sedang menunggu temannya atau sekadar menghangatkan diri dari udara dingin, bukan oleh hujan yang masih mengguyur. Sebagai sesama pengendara motor, Bang Imam mengajaknya untuk minum kopi bersama. Sambil mengobrol, mereka mengetahui bahwa pria itu sudah melakukan perjalanan panjang dari Bali selama 2 bulan terakhir. Ia tampak begitu lelah, tetapi tetap ramah dalam berbicara. Percakapan terus berlanjut hingga waktu hampir menunjukkan pukul 5 sore. Mereka sadari langit mulai gelap, pertanda malam segera datang. Mereka mulai bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, sebelum beranjak, istri Bang Imam tergerak untuk memberikan sedikit uang kepada pria itu. Mengingat perjalanan yang ia tempuh masih panjang, dan mungkin ia membutuhkannya untuk membeli bensin atau makanan. Awalnya pria itu menolak, tetapi akhirnya menerima bantuan tersebut. Wajah yang sulit dijelaskan. Saat mereka hendak pergi, pria itu menanyakan tujuan perjalanan mereka. Bang Imam menjawab bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan menuju Bandung karena hotel sudah dipesan di sana. Reaksi pria itu tiba-tiba berubah. Ia tampak terkejut dan bertanya kembali apakah mereka benar-benar akan langsung menuju Bandung malam itu. Ketika mereka mengiyakan, ekspresi pria itu semakin serius. Ia menyarankan agar mereka membatalkan rencana tersebut dan mencari tempat menginap di sekitar situ saja. Ia memperingatkan bahwa jalur yang akan mereka tempuh merupakan kawasan hutan tanpa banyak pemukiman, dan jika terjadi sesuatu, mereka akan kesulitan mencari pertolongan. Pria itu bahkan mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak akan berani melanjutkan perjalanan di malam hari. Bang Imam mulai merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Segala firasat buruk mulai muncul di benaknya. Ia teringat banyak kisah touring yang berakhir dengan kejadian aneh di tengah hutan. Akan tetapi sebelum ia bisa mengutarakan keraguannya, Doni dengan santai mengatakan bahwa dirinya sudah sangat hafal dengan jalur tersebut. Ia merasa yakin bahwa perjalanan akan tetap aman dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada saat itu Bang Imam semakin yakin bahwa mereka sedang berada di awal sebuah pengalaman yang tidak akan mudah dilupakan. Seakan-akan tanda-tanda sudah mulai muncul, memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang menanti mereka di depan sana. Dalam hatinya, ia hanya bisa berharap agar perjalanan ini tidak berakhir dengan kejadian yang tidak diinginkan. Ketika langit semakin gelap dan suara adzan maghrib berkumandang, pria pengendara Vespa yang mereka temui sebelumnya kembali bertanya dengan nada yang lebih serius. Ia memastikan sekali lagi apakah mereka benar-benar ingin melanjutkan perjalanan saat itu juga. Suaranya terdengar ragu, seolah-olah ia ingin meyakinkan mereka agar mempertimbangkan ulang keputusan tersebut. Bang Imam menoleh ke arah Doni dan bertanya, apakah sebaiknya mereka menunggu hingga selesai maghrib. Doni hanya menjawab bahwa tidak masalah jika mereka berangkat setelah maghrib. Namun, pria Vespa itu tidak berhenti di situ. Ia kembali menekankan pertanyaannya, memastikan bahwa mereka benar-benar yakin untuk melanjutkan perjalanan malam itu. Dengan santainya Doni menjawab bahwa mereka akan tetap melanjutkan perjalanan, dan Bang Imam yang memang tidak hafal jalur tersebut hanya bisa mengikuti keputusan Doni. Pria itu tidak banyak berkata-kata lagi setelahnya, hanya mengucapkan terima kasih atas rezeki yang telah diberikan dan mendoakan agar mereka selamat di perjalanan. Sebelum mereka pergi, ia berpesan agar mereka tidak lupa mengucapkan bismillah
jika terjadi sesuatu di jalan. Kata-kata terakhirnya membuat Bang Imam sedikit resah, apalagi ketika pria itu menyebut bahwa setelah tempat ini, jalanan akan sepenuhnya melewati hutan. Singkat cerita, mereka akhirnya berangkat. Langit sudah berubah pekat, gelapnya begitu luar biasa. Cahaya dari lampu motor menjadi satu-satunya penerangan di jalan yang sepi dan membentang panjang. Kiri dan kanan hanya ada hutan, tak ada rumah, tak ada pemukiman. Sesekali mereka masih berpapasan dengan satu atau dua kendaraan lain, baik motor maupun mobil. Tetapi semakin lama jumlah kendaraan yang mereka temui semakin berkurang. Awalnya Bang Imam masih mengikuti irama perjalanan dengan percaya diri. Ia berkendara di belakang Doni, tetap menjaga jarak agar tidak terlalu jauh tertinggal. Namun, semuanya berubah ketika mereka tiba di sebuah tikungan besar. Setelah melewati tikungan itu, tiba-tiba Doni menghilang begitu saja dari pandangannya. Bang Imam mulai merasa was-was. Ia berpikir mungkin Doni memang mempercepat laju motornya dan meninggalkan mereka di belakang. Namun, setelah hampir 15 hingga 30 menit berlalu, ia tetap tidak bisa menemukan tanda-tanda keberadaan Doni. Ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Apalagi kendaraan lain yang sebelumnya sesekali masih tampak di jalan, kini sudah benar-benar menghilang. Tidak ada lagi sorot lampu dari arah depan atau belakang. Dalam kondisi seperti itu, satu-satunya yang bisa diandalkan adalah peta digital di ponselnya. Akan tetapi saat ia melihat layar ponsel, ada sesuatu yang tidak wajar. Jalur yang seharusnya terlihat sebagai garis biru yang menunjukkan jalan utama, kini berubah menjadi titik-titik kecil, mirip dengan jalur gang sempit atau jalan setapak. Padahal secara nyata, ia masih berada di jalan raya dengan aspal yang cukup lebar. Kecurigaannya semakin bertambah. Ia mencoba berkomunikasi dengan istrinya, memastikan apakah ia masih merasa mengantuk atau tidak. Istrinya mengatakan bahwa ia ingin merokok untuk sedikit mengusir kantuk. Bang Imam mengizinkannya, meskipun ia sendiri merasa tidak nyaman jika harus berhenti di tengah jalan seperti ini. Tak jauh di depan, ia melihat sebuah pos kecil, entah pos jaga atau hanya bangunan kosong. Ia memutuskan untuk berhenti di sana sejenak agar bisa beristirahat dan merokok. Namun ketika mereka berhenti, suasana terasa semakin aneh. Di tengah hutan seperti ini, seharusnya ada suara jangkrik, desiran angin atau suara binatang malam lainnya. Namun malam itu, semuanya begitu sunyi. Tidak ada satupun suara yang terdengar, bahkan suara langkah kaki mereka sendiri pun terasa samar. Mereka hanya duduk diam merokok dalam keheningan. Istrinya tampak tidak menyadari perubahan suasana, tetapi Bang Imam bisa merasakan sesuatu yang tidak wajar. Setelah sekitar 15 menit, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun perjalanan yang mereka tempuh semakin terasa aneh. Sudah hampir 40 menit berlalu, tetapi mereka masih belum bisa menyusul Doni. Ia mencoba menghubungi Doni melalui telepon, tetapi panggilannya tidak tersambung. Pesan WhatsApp yang ia kirimkan pun hanya centang satu, pertanda bahwa tidak ada sinyal di daerah itu. Bang Imam mulai merasakan ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin kuat perasaan itu menguasainya. Untuk mengalihkan rasa takut, ia kembali mengatakan kepada istrinya bahwa ia ingin merokok lagi. Namun, kali ini istrinya mulai memperhatikan kegelisahan yang ditunjukkan oleh Bang Imam. Dengan nada sedikit jengkel, ia menegur suaminya agar tidak terus-menerus mencari alasan untuk berhenti. Ia tahu bahwa Bang Imam sebenarnya tidak mengantuk, tetapi lebih karena perasaan tidak nyaman yang mulai menyelimuti pikirannya. Saat itu Bang Imam kembali melihat sebuah pos kecil di depan mereka. Tanpa berpikir panjang, ia berhenti di sana dan kembali merokok. Akan tetapi kali ini ia tidak menyalakan rokoknya langsung, melainkan lebih banyak memperhatikan sekitar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar berada di jalur yang benar, atau justru tersesat tanpa mereka sadari. Istrinya yang mulai menyadari perubahan ekspresi Bang Imam, akhirnya bertanya, apakah mereka tersesat? Bang Imam berusaha untuk tetap tenang, dan mengatakan bahwa mereka baik-baik saja.
Namun istrinya justru mengaku bahwa ia memiliki firasat buruk. Ia merasa bahwa mereka benar-benar tersesat dan ada sesuatu yang tidak beres dengan perjalanan ini. Bang Imam berusaha meyakinkan istrinya bahwa niat mereka baik. Mereka tidak melakukan hal yang aneh-aneh dan tujuan mereka hanyalah pulang dengan selamat. Dalam hatinya ia mulai berdoa, meminta perlindungan dan memohon agar perjalanan ini bisa berakhir dengan selamat. Dalam kondisi semakin cemas, ia tiba-tiba terlintas sebuah pemikiran aneh. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Tanpa berpikir panjang, ia menyalakan sebatang rokok dan membiarkannya terbakar begitu saja. Dalam hatinya ia berbicara, meminta izin agar diberikan jalan keluar. Jika memang ada makhluk yang menghalangi perjalanan mereka, ia meminta agar pintu menuju jalan pulang dibukakan. Dalam situasi seperti ini, Bang Imam tidak lagi berpikir tentang apa yang benar atau salah. Yang ia tahu, ia ingin keluar dari tempat ini dan kembali ke rumah dengan selamat. Setelah merasa cukup beristirahat dan mencoba mengusir kegelisahan, Bang Imam akhirnya mematikan rokoknya, bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun, sebelum benar-benar melaju, istrinya tiba-tiba menyadari sesuatu yang membuatnya terkejut. Dengan nada ragu ia meminta Bang Imam untuk melihat ke bawah. Bang Imam pun menundukkan kepala, memperhatikan tanah di sekitar mereka. Apa yang ia lihat membuat darahnya sedikit berdesir. Di sana, puntung rokok yang tadi ia hisap masih tergeletak di tempat yang sama. Tetapi yang lebih mengejutkan, puntung rokok dari pemberhentian sebelumnya juga ada di sana. Pada awalnya ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Namun setelah berpikir lebih dalam, ia sadar bahwa ini bukan hal yang masuk akal. Ia telah berkendara selama lebih dari 30 hingga 40 menit sejak terakhir berhenti. Seharusnya ia sudah meninggalkan tempat itu. Tapi mengapa ia kembali ke lokasi yang sama? Meskipun perasaan takut mulai merayap di hatinya, Bang Imam mencoba untuk tetap tenang. Ia tidak ingin menunjukkan kegelisahannya kepada istrinya. Tanpa banyak berpikir lagi, ia menyalakan rokok kembali dan berbicara dalam hati, meminta izin agar diberikan jalan pulang. Ia mengulang doanya, memohon agar dirinya dan istrinya bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Setelah merapikan kembali perlengkapannya, ia kembali mengenakan helm dan bersiap untuk berangkat. Kali ini ia memacu motornya dengan lebih mantap, berusaha untuk tidak terlalu memikirkan kejadian yang baru saja dialaminya. 10 menit setelah meninggalkan pos tersebut, tiba-tiba peta digital di ponselnya kembali normal. Jalur yang tadinya berubah menjadi titik-titik tanpa arah, kini kembali menampilkan rute yang jelas. Tidak lama setelah itu, ia melihat siluet motor Doni di kejauhan. Ketika akhirnya berhasil menyusul Doni, kawan lamanya itu langsung mengomentari bahwa Bang Imam sangat lambat dalam perjalanan. Namun, sebelum Bang Imam sempat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, ia justru penasaran dengan waktu yang telah berlalu. Dengan nada serius ia bertanya kepada Doni berapa lama dirinya telah ditunggu. Doni dengan santai menjawab bahwa ia hanya menunggu sekitar 10 menit. Jawaban itu membuat Bang Imam semakin bingung. Ia merasa telah berkendara selama lebih dari 1 jam, bahkan sempat berhenti 2 kali. Tetapi bagi Doni, ia hanya menghilang selama 10 menit saja. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dalam kejadian ini. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, berharap tidak ada kejadian aneh lainnya. Namun perjalanan yang mereka tempuh ternyata masih menyimpan kejanggalan. Sekitar 2 km setelah mereka bertemu kembali, Bang Imam yang berada di belakang Doni memperhatikan jalanan di depan mereka. Dari sudut pandangnya, ia melihat jalanan di depannya membelok ke kiri. Akan tetapi Doni justru tetap melaju lurus. Bang Imam mulai merasa ada sesuatu yang janggal, terutama ketika di depannya terlihat 3 pohon besar yang berdiri tegak. Sementara Doni justru masuk ke jalur lurus yang tampak tidak biasa. Dan kejadian itu pun terjadi begitu cepat. Saat Doni mengambil jalur lurus, tiba-tiba sebuah mobil melintas dengan kecepatan tinggi. Nyaris saja kendaraan itu menabraknya. Doni dengan refleks menghindar, sementara Bang Imam yang melihat kejadian itu juga langsung berusaha untuk menghindari kecelakaan.
Dari dalam mobil terdengar teriakan marah dari pengemudinya. Doni yang memiliki sifat cukup temperamental langsung menghentikan motornya. Ia tampak kesal dengan umpatan kasar yang dilontarkan oleh pengemudi mobil tadi. Ia bahkan bersiap untuk turun dan menghampiri orang tersebut. Namun Bang Imam segera menahannya, menyadari bahwa ini bukan waktu dan tempat yang tepat untuk berkonfrontasi. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan perjalanan, sesuatu yang lain menarik perhatian mereka. Di sisi jalan yang seharusnya tidak ada apa-apa, tiba-tiba saja muncul sebuah warung tua dengan beberapa orang duduk diam di sana. Bang Imam semakin terkejut karena sebelumnya di tempat ini ia hanya melihat 3 pohon besar tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Warung itu tampak seperti warung zaman dulu dengan toples kaca besar berisi jajanan dan tempat duduk dari kayu. Beberapa orang terlihat duduk di sana, tetapi anehnya mereka tidak saling berbicara. Salah satu dari mereka hanya merokok dalam diam, sementara yang lainnya duduk dengan tatapan kosong. Penerangan di warung itu pun berbeda dari biasanya, bukan menggunakan lampu listrik, melainkan sebuah lampu minyak yang memancarkan cahaya redup. Bang Imam semakin merasa ada yang tidak wajar. Akan tetapi, sebelum ia bisa mengutarakan pikirannya, Doni memutuskan untuk berhenti dan membeli nasi goreng. Karena merasa lapar setelah perjalanan panjang, Doni pun mulai menyantap pesanannya. Bang Imam sendiri merasa tidak ingin makan, bukan karena tidak lapar, tetapi karena firasat buruk yang terus menghantuinya. Saat itu ia merasakan keinginan untuk buang air kecil. Ia ragu untuk melakukannya di hutan, mengingat berbagai cerita tentang kejadian aneh yang sering dialami oleh para pengendara motor. Maka ia pun bertanya kepada penjual nasi goreng, apakah ada tempat yang bisa digunakan untuk buang air kecil. Tanpa ragu, penjual nasi goreng itu menunjuk ke depan dan berkata bahwa ada surau di seberang jalan. Jawaban itu membuat Bang Imam semakin bingung. Ia yakin bahwa tadi di lokasi itu tidak ada bangunan apapun selain hutan. Namun, sekarang tiba-tiba ada sebuah surau. Meskipun ragu, ia tetap berjalan ke arah yang ditunjukkan. Ketika ia sampai di depan bangunan itu, ia menyadari bahwa surau tersebut kecil dan tampak tua. Namun tetap saja ia merasa perlu menghormati tempat tersebut. Sebelum masuk, ia mengucapkan salam 2 kali. Ia pun akhirnya memutuskan untuk langsung menuju tempat wudhu dan buang air kecil. Saat itu dinding di sekelilingnya cukup rendah, sehingga ia bisa melihat ke arah luar yang hanya berupa hutan lebat. Ketika sedang buang air, ia tiba-tiba mendengar suara seseorang berbicara pelan dari belakangnya. Suara itu terdengar samar tetapi jelas. "Kamu harus segera pergi." Seketika tubuhnya menegang. Ia menoleh dengan cepat, tetapi tidak melihat siapapun di sekitarnya. Ia mencoba menenangkan diri dan berpikir, mungkin ada seseorang yang sedang beristirahat di dalam surau. Namun, begitu ia menyelesaikan urusannya, suara itu kembali terdengar, kali ini dengan nada yang lebih tegas. "Kamu harus segera pergi." Ketakutan mulai merayap dalam pikirannya. Ia tidak ingin mencari tahu lebih jauh. Dengan langkah cepat ia meninggalkan surau itu dan kembali ke tempat Doni dan istrinya. Saat tiba di warung, ia melihat Doni dan istrinya masih makan. Nasi goreng untuknya pun sudah disiapkan, tetapi ia sudah kehilangan selera makan. Namun yang semakin membuatnya heran, ketika ia kembali membuka peta digital, tidak ada tanda-tanda pemukiman di sekitar mereka. Seharusnya, jika ada warung dan rumah-rumah di sini, peta satelit akan menunjukkannya, tetapi yang ia lihat hanyalah hutan. Saat Bang Imam masih berusaha memahami situasi, ia memperhatikan bahwa tukang nasi goreng itu tetap sibuk memasak, meskipun pesanan sudah tersaji di meja. Hal itu membuatnya bertanya-tanya, karena selain mereka dan beberapa orang yang hanya duduk diam di warung, tidak terlihat ada pelanggan lain yang sedang menunggu pesanan. Dengan perasaan yang semakin gelisah, ia pun memberanikan diri bertanya kepada si penjual nasi goreng. Ia menanyakan apakah tempat ini biasanya ramai. Penjual itu hanya menjawab dengan nada datar, mengatakan bahwa tempat ini selalu ramai, dan ia yakin sebentar lagi pasti ada yang datang untuk makan. Jawaban itu terdengar begitu aneh, terutama karena sejak mereka tiba,
Tidak ada satupun orang yang tampak datang atau pergi. Rasa tidak nyaman semakin menyelimuti hati Bang Imam. Ia mencoba mengungkapkan kegelisahannya kepada penjual itu, mengatakan bahwa suasana di tempat ini terasa sangat aneh dan berbeda, seakan-akan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ketika ia menyebut bahwa tempat ini terasa wingit atau angker, si penjual hanya tertawa kecil dan menganggapnya sebagai perasaan berlebihan. Meskipun demikian, Bang Imam tidak bisa mengabaikan firasatnya. Ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya mencium aroma tertentu, seperti bau air yang bukan berasal dari hujan, tetapi lebih mirip dengan bau sendang atau mata air. Tanpa menunjukkan ekspresi yang berarti, si penjual hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke arah atas sambil tetap memasak. Dengan nada yang tetap datar, ia mengonfirmasi bahwa memang ada sendang di atas sana, yang konon sering digunakan untuk pesugihan. Setelah mengungkapkan hal itu, tiba-tiba si penjual menawarkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Bang Imam meremang. Ia berkata bahwa jika Bang Imam ingin cepat kaya, ia bisa mengantarkannya ke tempat tersebut, dan tawaran itu disampaikan dengan begitu santai. Bang Imam segera menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa niatnya hanya ingin pulang, bukan mencari hal-hal yang berhubungan dengan pesugihan atau semacamnya. Namun si penjual tampaknya tidak menyerah begitu saja. Dengan nada yang tetap tenang, ia kembali berkata bahwa jika Bang Imam berubah pikiran, ia bisa mengantarkannya ke sana kapan saja. Perasaan tidak nyaman yang semula hanya samar-samar, kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Bang Imam segera berbicara kepada istrinya dan kawan-kawannya yang masih makan, meminta mereka untuk segera beranjak dari tempat itu. Akan tetapi Doni tampak kebingungan dan menyuruhnya untuk bersabar sebentar agar makanan mereka bisa dihabiskan terlebih dahulu. Bang Imam tidak ingin berlama-lama. Ia menawarkan agar makanan itu dibungkus saja, tetapi Doni menolak, mengingat kondisi hujan yang bisa membuat makanan menjadi tidak enak jika dibawa di perjalanan. Sementara itu, si penjual nasi goreng masih terus berusaha menawarkan bantuan untuk mengantarkan mereka ke sendang tersebut. Bang Imam kembali menolak dengan nada lebih tegas, mengatakan bahwa dirinya hanya ingin pulang dan tidak tertarik dengan hal semacam itu. Rasa penasaran semakin mengusiknya. Dengan nada hati-hati, ia kembali bertanya kepada si penjual mengenai daerah ini. Ia mengatakan bahwa berdasarkan peta digital yang ia buka, wilayah ini tampak sepi dan hampir tidak ada pemukiman yang terlihat. Dengan nada santai, si penjual hanya tersenyum dan menjawab bahwa ini adalah kampung siluman. Jawaban itu membuat Bang Imam semakin merinding. Ketika ia mencoba mencari kepastian, si penjual dengan santai menawarkan untuk mengantarkannya ke atas bukit agar bisa bertanya langsung kepada warga sekitar. Akan tetapi Bang Imam semakin menyadari keanehan yang terjadi. Ia melirik ke arah warung yang berada di seberang, memperhatikan orang-orang yang duduk di sana. Seharusnya di tempat seperti ini, para pengunjung warung akan berbincang, bercanda atau setidaknya memainkan ponsel mereka. Namun yang ia lihat hanyalah sekelompok orang yang duduk diam, tidak berbicara satu sama lain, hanya merokok dan menatap ke depan dengan tatapan kosong. Semakin lama semakin jelas bahwa tempat ini bukan tempat biasa. Suasana yang sunyi dan mencekam membuatnya merasa bahwa mereka harus segera pergi dari sana. Tanpa berpikir panjang lagi, ia berbicara kepada Doni dan istri mereka, meminta mereka untuk segera menyelesaikan makan dan bersiap untuk berangkat. Setelah makanan mereka habis dan pembayaran dilakukan, mereka segera mengenakan helm dan jas hujan, bersiap meninggalkan tempat tersebut. Namun, sebelum mereka bisa benar-benar pergi dari rumah kecil di dekat warung, seorang pria tua keluar dan berjalan mendekati mereka. Pria itu tampak seperti orang biasa, mengenakan pakaian sederhana dengan celana pendek. Namun begitu ia berbicara, suasana kembali berubah menjadi semakin aneh. Dengan nada yang datar, pria itu bertanya kemana tujuan mereka. Bang Imam menjawab bahwa mereka hendak menuju Bandung, dan tanpa diduga, pria tua itu berkata bahwa mereka adalah orang-orang terpilih. Kata-kata itu membuat Bang Imam dan kawan-kawannya saling berpandangan, bingung dengan apa yang dimaksud oleh pria tersebut. Doni yang lebih penasaran akhirnya bertanya apa maksud dari terpilih. Pria itu menjelaskan dengan tenang
bahwa siapapun yang mengalami kejadian seperti mereka sebelumnya biasanya tidak akan selamat. Jika ada orang yang mengalami insiden kecelakaan di tempat ini, mereka pasti akan meninggal. Mendengar hal itu, Bang Imam semakin merasakan ketegangan yang luar biasa. Pria tua itu melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Ia mengatakan bahwa jika mereka ingin selamat dalam perjalanan, maka sebelum melewati daerah Ciamis, mereka tidak boleh berkendara dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam. Jika mereka mengabaikan peringatan ini, maka mereka tidak akan sampai dengan selamat. Perkataan itu membuat Bang Imam segera menoleh ke arah Doni, mengingat bahwa Doni adalah tipe pengendara yang suka melaju dengan kecepatan tinggi. Dengan suara tegas, ia meminta Doni untuk mendengarkan perkataan pria tua itu dan tidak memacu motornya melebihi batas yang disebutkan. Doni yang biasanya cuek terhadap hal-hal semacam ini pun tampak terdiam. Akhirnya, dengan kesepakatan untuk mengikuti saran pria tua itu, mereka pun bersiap untuk meninggalkan tempat yang semakin terasa janggal ini. Di dalam hati, Bang Imam hanya bisa berdoa agar perjalanan mereka benar-benar bisa berakhir dengan selamat. Karena semakin lama mereka berada di tempat ini, semakin besar pula rasa takut yang mulai menjalar dalam benaknya. Singkat cerita, setelah keluar dari daerah yang begitu misterius dan mengikuti nasihat pria tua itu untuk tidak melaju lebih dari 60 km per jam, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang lebih terkendali. Setiap kilometer yang mereka tempuh terasa begitu panjang, namun perlahan-lahan suasana mulai terasa lebih normal. Tidak ada lagi kegelapan pekat yang menekan, dan jalanan pun mulai terasa lebih hidup. Hingga akhirnya mereka sampai di alun-alun kota Ciamis. Saat itu perasaan lega mulai menyelimuti mereka. Setelah berjam-jam berada di dalam hutan dengan suasana yang begitu mencekam, kini mereka bisa melihat tanda-tanda kehidupan kembali. Lampu-lampu kota yang terang, kendaraan yang berlalu lalang, serta hiruk-pikuk aktivitas masyarakat membuat mereka merasa seakan baru saja keluar dari dunia lain. Mereka pun memutuskan untuk berhenti sejenak di pinggir jalan, tepat di depan sebuah warung jamu gerobakan. Hujan sudah tidak terlalu deras, dan mereka bisa melepas jas hujan, serta mengganti perlengkapan mereka yang basah. Kaos kaki yang sudah terasa lembab dan tidak nyaman, segera diganti dengan yang kering. Sementara sepatu yang basah mereka lepas dan digantikan dengan sandal. Saat mereka masih merapikan diri, si penjual jamu tiba-tiba menawarkan mereka untuk minum jamu terlebih dahulu dan makan jika mereka merasa lapar. Tawaran itu tentu terdengar wajar, tetapi ada sesuatu dalam ekspresi penjual jamu itu yang membuat Bang Imam merasa ada sesuatu yang janggal. Doni yang saat itu sedang mengganti pakaian menjawab dengan santai bahwa mereka sudah makan sebelumnya. Namun, begitu mendengar kata-kata itu, si penjual jamu tampak sedikit bingung. Ia mengernyitkan dahi dan bertanya kembali, ingin memastikan bahwa mereka benar-benar sudah makan. Ketika Doni mengatakan bahwa mereka makan nasi goreng di sebuah warung di dalam hutan, raut wajah si penjual jamu berubah. Bang Imam menangkap ekspresi itu dengan jelas. Ada sesuatu dalam tatapan si penjual yang seakan mengetahui sesuatu, tetapi enggan mengatakannya secara langsung. Karena penasaran, ia pun mendekati si penjual jamu dan bertanya dengan lebih serius. Si penjual jamu hanya tersenyum tipis, kemudian menawarkan kopi kepada Bang Imam setelah menyalakan rokoknya sendiri. Sambil menghisap rokoknya, ia perlahan berkata bahwa apa yang baru saja mereka alami adalah sesuatu yang tidak biasa. Ia mengatakan bahwa biasanya orang-orang yang sudah makan nasi goreng di dalam hutan tidak akan sampai di tempat ini pada malam yang sama. Mereka yang mengalami kejadian serupa baru akan muncul keesokan paginya atau bahkan siang hari. Pernyataan itu membuat tubuh Bang Imam merinding. Ia mencoba memahami maksud dari kata-kata si penjual jamu, tetapi sulit baginya untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Si penjual jamu melanjutkan mengatakan bahwa tempat di mana mereka mengaku makan nasi goreng bukanlah kampung biasa. Di sana tidak ada rumah, tidak ada warung, dan tidak ada kehidupan. Daerah itu benar-benar hutan belantara. Jika ada seseorang yang melihat warung di sana, maka yang mereka lihat bukanlah dunia nyata. Mendengar itu Bang Imam semakin merasa tidak nyaman.
Ia teringat bagaimana peta digital yang digunakannya tidak menunjukkan adanya kampung di lokasi tersebut. Saat ia mencoba memastikan hal itu kepada si penjual jamu, pria itu hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa tempat itu memang dikenal sebagai kampung siluman. Jawaban itu membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Bang Imam semakin merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan perjalanan mereka, apalagi ketika si penjual jamu mengatakan bahwa mereka harus bersyukur karena ada salah satu dari mereka yang tidak makan. Saat itu, Bang Imam mulai memahami maksudnya. Ia mengingat bahwa hanya dirinya yang tidak menyentuh makanan di warung nasi goreng tersebut, sementara Doni dan istrinya, serta istrinya Bang Imam sendiri sudah makan. Ketika ia bertanya apa yang akan terjadi jika semua orang makan, si penjual jamu menjawab dengan nada serius bahwa mereka baru akan sadar keesokan harinya, atau bahkan lebih lama lagi. Ia menjelaskan bahwa seringkali orang yang makan di tempat itu ditemukan dalam keadaan tertidur di pinggir jalan, menyandarkan tubuh mereka di pohon, namun kenyataannya mereka tidak berada di tempat yang mereka kira. Perkataan itu membuat Bang Imam semakin mengingat kejadian-kejadian sebelumnya. Ia juga teringat bagaimana pria tua di warung sebelumnya menyebut mereka sebagai orang-orang terpilih. Kini semua mulai terasa masuk akal. Ia juga semakin memahami peringatan yang diberikan kepadanya. Jika mereka ingin selamat, mereka harus mengikuti saran untuk tidak memacu kendaraan lebih dari 60 km per jam sebelum melewati Ciamis. Saat mendengar itu, si penjual jamu hanya mengangguk pelan dan berkata bahwa memang mereka masih belum waktunya untuk diambil. Jika mereka memang sudah ditakdirkan untuk tetap berada di sana, mereka tidak akan bisa melanjutkan perjalanan. Ia juga menjelaskan bahwa kecelakaan yang sering terjadi di daerah itu bukan sekadar kecelakaan biasa. Banyak orang yang mengalami kejadian serupa, melihat jalan lurus padahal sebenarnya harus berbelok. Tidak sedikit yang akhirnya mengalami kecelakaan fatal karena mereka tidak bisa melihat apa yang sebenarnya ada di depan mereka. Bang Imam mengingat kejadian ketika Doni hampir tertabrak mobil setelah mengikuti jalan yang seharusnya tidak ada. Kisah ini benar-benar membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang telah melindungi mereka sepanjang perjalanan ini. Setelah berbicara cukup lama dengan si penjual jamu, mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Kini mereka lebih berhati-hati, tidak ingin lagi mengabaikan firasat atau tanda-tanda yang diberikan. Sesampainya di Bandung, mereka masih merasakan gangguan berupa suara-suara aneh. Namun tidak ada lagi hal aneh yang terjadi di sepanjang perjalanan mereka pulang ke Jakarta. Setelah tiba di rumah, tubuh mereka terasa begitu lelah. 2 hari setelah kepulangan mereka hampir tidak melakukan aktivitas apapun. Tubuh mereka terasa lebih lelah daripada perjalanan touring biasanya. Kini, setelah semua yang mereka alami, Bang Imam semakin menyadari bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga baginya. Kini ia memahami bahwa ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan, terutama ketika sedang dalam perjalanan panjang. Ia berpesan kepada semua pengendara motor yang suka melakukan touring agar selalu berhati-hati, terutama ketika melewati daerah yang penuh misteri. Jangan pernah meremehkan waktu maghrib di perjalanan, karena bisa jadi ada sesuatu yang tidak kasat mata yang sedang mengintai. Dan satu hal lagi yang ia yakini, mungkin berbuat baik di jalan, seperti yang ia lakukan kepada pria pengendara Vespa yang mereka temui di pom bensin, adalah salah satu alasan mengapa mereka masih diberi kesempatan untuk kembali dengan selamat. Bagi yang percaya, ini adalah pelajaran. Bagi yang tidak, ini tetaplah pengalaman nyata yang tidak akan pernah ia lupakan.